Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pembelajaran kedua Aircraft Electrical kelas 11 EA kali ini, saya akan melanjutkan pembelajaran 1 kemarin, di mana pembelajaran 1 kita sudah membahas tentang kompetensi dasar, istilah-istilah kelistrikan, besaran dan satuan listrik, dan hukum dasar kelistrikan, yaitu hukum Ohm dan daya. Pada pembelajaran 2 kali ini, kita akan melanjutkan ke hukum Kirchhoff. Namun sebelumnya, saya ada review sedikit tentang besaran dan satuan listrik yang kemarin sudah saya berikan. Pada kesempatan ini kita lakukan review dan sedikit tambahan materi. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang tugas 1 kemarin. Dan setelah itu baru kita masuk ke materi hukum Kirchhoff 1 dan 2. Pada besaran dan satuan, itu kemarin saya ada kesalahan di sini. Jadi kemarin di sini ini simbolnya A besar ya, tapi yang betul adalah simbolnya I besar. Nah, sedikit tambahan di besaran satuan bahwa yang berwarna biru ini adalah besaran. Besaran itu simbol di rumus. Misalnya V sama dengan I dikali R, itu besaran. Sedangkan yang warna hijau ini adalah simbol satuannya ini. Ini adalah satuan. Satuan itu simbol yang ada di belakang angka. Misalnya 24 volt, 3 ohm, 8 ampere. Itu adalah satuan. Masuk ke pembahasan tugas yang kemarin, hitunglah besar daya pada rangkaian berikut. Nah, kalau besar daya itu kan rumusnya P sama dengan V dikalikan I. Padahal yang diketahui V-nya 24 volt, R-nya 3 ohm. Berarti langkah pertama adalah kita tuliskan dulu P sama dengan V dikalikan I. P-nya yang dicari tahu, V-nya 24 volt dimasukkan. Karena I-nya belum ada, maka kita harus mencari I. Di langkah kedua, I kita dapatkan dari rumus V sama dengan I dikali R. Ketika ini kita pindah, maka I sama dengan V per R. I sama dengan V-nya 24 volt dimasukkan, kemudian I-nya kemudian R-nya 3 ohm dimasukkan. Maka I sama dengan 8 ampere. Di langkah yang ketiga baru kita menghitung dayanya, karena I-nya sudah ketemu, tinggal kita masukkan saja yang V-nya 24 volt tadi, kemudian I-nya ketemu 8 ampere, kita kalikan sesuai rumus P sama dengan V dikali I, maka hasilnya P adalah 182. Nah, ini review untuk hukum daya yang kemarin. Saya ada sedikit kesalahan di keterangan. Jadi ini adalah besarannya P daya, V tegangan, I adalah arus. Itu benar, tapi yang salah di sini. Jadi mohon dikoreksi, kalian cek ulang di catatan kalian. Daya itu satuannya W atau watt. Tegangan satuannya V atau volt, arus satuannya A atau ampere. Nah, ini P, V, dan I ini adalah besaran, sedangkan W, V, dan A ini adalah satuan. Kita masuk ke hukum Kirchhoff. Di hukum Kirchhoff ini ada dua buah bunyi. Bunyi yang pertama mengatakan jumlah antara arus yang masuk titik percabangan dengan arus yang keluar titik percabangan sama dengan 0. Jadi kalau dituliskan, arus yang masuk itu positif, jadi I1 ditambah I2, kemudian arus yang keluar itu I3. Nah, jumlah arus yang masuk I1 dan I2 dikurangi jumlah atau arus yang keluar, ini nanti hasilnya sama dengan 0. Bunyi yang kedua adalah jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar titik percabangan. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Jadi I3-nya kita pindah, nolnya hilang. Jadi sama, sebetulnya sama, cuman
tergantung kalian mana yang lebih mudah kalian ingat. Jumlah yang ini, jumlah antara arus yang masuk titik percabangan dengan arus yang keluar sama dengan 0, ataukah kalian lebih mudah menghafal jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar titik percabangan. Itu untuk hukum Kirchhoff 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar. Panah yang di sini adalah melambangkan aliran arusnya, arahnya kemana. Sedangkan ini adalah titik percabangan. Jadi, misalkan I5, ini berarti arahnya masuk ke titik percabangan. I2, ini arahnya keluar dari titik percabangan. Nah, hukum Kirchhoff tadi mengatakan jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi di sini arus yang masuk itu ada I1, I5, I4. Itu kalau dijumlah sama dengan penambahan antara I2 dan I3 yang keluar dari titik percabangan. Nah ini I1 dikurangi I2 dan I3 ditambah I4 dan I5 sama dengan 0. I2, I3 ini minus karena dia keluar dari titik percabangan. Sedangkan yang positif I1, I4, I5 itu adalah arus yang masuk titik percabangan. Untuk hukum Kirchhoff 1. Sedangkan untuk hukum Kirchhoff 2 tentang tegangan, jadi kalau yang tadi hukum Kirchhoff 1 itu tentang arus, ini hukum Kirchhoff 2 ini tentang tegangan. Bunyinya adalah dalam suatu rangkaian listrik tertutup, jumlah antara sumber tegangan dengan rugi tegangan sama dengan 0. Nah, sumber tegangan itu adalah E, sedangkan rugi-rugi tegangan itu V1, V2. Nah, E ini di sumber, V1, V2 ini biasanya di bebannya. Untuk lebih jelas kita lihat gambarnya. Nah, seperti contoh di sini, E ini adalah tegangan sumbernya. Kemudian V1, V2 ini adalah tegangan bebannya. Sedangkan E2 ini adalah E sumber selain E1. Namun E2 ini berkebalikan. Jadi positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, maka dia berkebalikan. Jadi nanti hasilnya adalah pengurangan. Jadi E1 yang di sini, yang di sumber utama ini dikurangi tegangan yang ada di R1 namanya V1, dikurangi tegangan yang ada di R2 namanya V2, dikurangi lagi sumber tambahan lain yang berkebalikan yaitu E2 itu sama dengan 0. Jadi sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff kedua tentang tegangan tadi, dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah antara sumber tegangan dengan rugi tegangan sama dengan 0. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu, bedanya apa antara E dan V? Nah, E dan V itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa E itu kepanjangannya adalah electromotive force. Dalam bahasa Indonesia, gaya gerak listrik. E ini adalah beda potensial yang ada di sumber. Seperti di gambar ini kan di sumber. Nah, sedangkan V itu kepanjangannya adalah voltage atau tegangan. Yaitu beda potensial yang ada di beban. Nah, ini kan V1, V2 ini kan di beban. Di resistor ya, di tahanan. Nah, kemudian keduanya memiliki satuan volt. Jadi seperti yang di tabel besaran satuan kemarin, itu E dan V itu adalah simbol dari tegangan. Satuannya sama-sama volt, simbol satuannya sama-sama V. Nah, E dan V itu yang saya sertakan di sini itu keterangannya adalah ini. E adalah gaya gerak listrik atau beda potensial pada sumber, sedangkan V adalah voltage atau tegangan yang ada di beban. Lalu bagaimana penerapan hukum Kirchhoff
dan hukum hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 pada sebuah rangkaian. Nah, hampir mirip dengan ini. Ini tadi kan hukum Kirchhoff 2 tentang tegangan. Nah, kalau yang ini lengkap. Ada hukum Kirchhoff arus, ada hukum Kirchhoff tegangan. Jadi, siswa bisa lihat di sumber ini kan 24 volt. Ini E-nya ya. E-nya 24 volt. Lalu, tegangan di R1 itu 18 volt. Tegangan di R2 itu 6 volt. Jadi kalau dijumlahkan berdasarkan hukum tentang tegangan tadi, hukum Kirchhoff tegangan, E dikurangi V1 dikurangi V2 sama dengan 0. Kita coba. E 24 dikurangi 18 dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti hukum Kirchhoff tentang tegangan itu terbukti di rangkaian ini. Kemudian untuk hukum Kirchhoff arus, itu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar titik percabangan. Nah, dari sini muter, itu kan tidak ada percabangannya. Ini mungkin percabangan, tapi di sini kan tidak ada beban. Jadi ini tidak menjadi sebuah percabangan. Maka ketika tidak ada percabangan atau rangkaiannya seri seperti ini, dia arusnya akan tetap. Dari sini 2 ampere masuk ke R1 menuju R2-nya 2 ampere, setelah dari R2 tetap saja 2 ampere. Meskipun besar resistansinya berbeda. Jadi di rangkaian seri itu arusnya sama, 2 ampere, 2 ampere gitu ya. Tapi tegangannya berbeda. Tergantung apa? Tergantung besar resistansinya di sini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan ulang lagi besok penjelasannya ketika pembelajaran di kelas. Tapi untuk saat ini kalau kalian bingung, kalian bisa ulangi lagi, memperhatikan video ini, kalian putar ulang. Nanti kalau ada yang bingung boleh tanya ke saya. Di pembelajaran 2 kali ini saya berikan tugas yang sama dengan tugas 1 kemarin, yaitu kalian membuat rangkuman dari pembelajaran 2 yang sudah saya jelaskan ini di buku catatan. Nah, catatan rangkuman itu nanti kalian foto, kemudian kalian kirim ke link yang saya tampilkan ini. Kalau ini kalian kesulitan, nanti kalian bisa mengopit di deskripsi. Sekian untuk pembelajaran 2 kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.